Om Swastiastu, Om Awikanamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja Bali. Perkenalkan, nama saya Dodi Yuswantoro, guru agama Hindu di SMK PGRI Kasembon, serta mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Di sini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi catur warna dalam kehidupan masyarakat di kelas 10. Selamat siang. Om Swastiastu. Oke, sekarang coba kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Silakan, Edit. Kita pada sana doa sebelum belajar. Om Awikanamastu Namo Sidam. Om Purwe Cato Brahmano Brahmacari Dharma Wasana Stapa Sodatistam Tasma Jatam Brahmanam Brahmacistam Dewasca Sarwe Amritena Sakam. Om Anu Patra Kratawiyantu Iswata. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Oke, gimana kabarnya? Baik ya, Astungkara, sehat. Di sini kira-kira ada yang izin nggak? Yang izin? Sandra kemana? Izin ya. Oke. Oke, di sini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin itu kita kan juga membahas tentang catur warna dalam kehidupan masyarakat ya. Oke, saya mengulas sedikit lagi ya. Kita di sini ada di tujuan pembelajaran. Kalau untuk pertemuan yang kemarin, tujuan pembelajarannya adalah menganalisis pengertian dan hakikat catur warna menurut ajaran agama Hindu. Itu ya, itu sudah kalian lampaui. Oke, dan sekarang untuk tujuan yang kedua atau di pembelajaran ini yaitu membandingkan secara kritis konsep catur warna dengan kasta dalam kehidupan masyarakat. Itu ya. Terus untuk nomor 3 dan nomor 4 itu akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Oke, sebelum itu, di sini saya mengulas sedikit tentang catur warna. Karena kemarin sudah saya jelaskan lebih detailnya tentang catur warna. Ya, catur warna adalah konsep penting dalam masyarakat Hindu yang membagi tugas dan peran sosial berdasarkan karakter dan bakat individu
individu. Itu ya. Jadi dari pengertian ini kita melihat di agama Hindu itu juga terdapat jenjang, bukan jenjang ya, atau istilahnya pekerjaan apa yang cocok gitu ya. Jadi di agama Hindu itu dibagi menjadi 4. Ada Brahmana, ada Sudra. Sebelum Sudra apa? Ada Brahmana, ada Ksatria, ada Waisya, ada Sudra. Itu ya. Itu sekilas materi yang kemarin. Sambil mengingat-ingat kembali materi yang saya sampaikan. Gitu ya. Oke. Catur warna menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi di sini catur warna itu juga memiliki keseimbangan. Jadi hubungan antara warna-warna yang ada dalam catur warna harus saling berhubungan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Ya kan? Ini ada pertanyaan. Seringkali catur warna dianggap sama dengan kasta. Padahal tidak ya. Kalau sudah saya jelaskan kemarin, kalau kasta itu bersifatnya adalah keturunan. Sedangkan catur warna adalah sifatnya untuk pekerjaan. Itu ya. Menurut kalian apakah perbedaan mendasar antara pilihan warna dan keturunan dalam konteks ajaran agama Hindu? Itu pertanyaannya. Oke, ini sudah pada kelompoknya yang saya buat kemarin ya? Sudah. Kalau sudah, ini saya kasih untuk kalian kerjakan berkelompok. Ini ada lembar kerja. Nanti dikerjakan secara kelompok ya. Kalian silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, gitu ya. Oke, ini silahkan. Oke, mana? Sudah? Belum. Hujan. Iya. Oke. Tujuan dari catur warna ya? Ya. 1. Tujuan 1. Melatih konsentrasi dan fokus. 2. Mengembangkan menciptakan perbedaan status sosial. Udah mau selesai ini? Belum, masih lama. Belum Pak, Belum. Ini ada lagi nanti. Oh, masih ada lagi. Gimana? Ada kesulitan? Yang ini maksudnya gimana Pak? Sifat. Sifat. Jadi di sifat ini sifatnya dari catur warna itu bagaimana? Ya, bersifat bagaimana? Kalau sedangkan kasta sifatnya bagaimana? Gitu. Oke, coba silakan didiskusikan. Kalau sifat berarti kalau di catur warna itu sifatnya bagaimana sih? Kan kalian sudah tahu perbedaan antara catur warna sama kasta.
Sedangkan kalau berarti kan sudah tahu juga untuk sifatnya. Kalau sifatnya dari catur warna itu bagaimana dan sifatnya kasta itu bagaimana. Oke. Itu ya. Coba didiskusikan. Oke, untuk kesimpulan. Jadi setelah kalian mendapatkan dasar pembagian, terus sifatnya, terus dan tujuannya. Berarti kalian simpulkan. Dari semua Iya, jawaban ini. ya, dari semua jawaban ini untuk catur warna itu seperti apa kesimpulannya. Sedangkan kasta atau jati, gimana kesimpulannya dari yang kalian sudah paparkan ini? Nah, nanti itu akan menjerumus pastinya gimana. Nah, jadi menjerumus menyimpulkannya atau kesimpulannya akan terkunci di jawaban kalian nanti. Oke, gitu ya? Sudah. Oke. Oke, boleh, Kang. Ini dipegang, Pak. Iya. Gue masa mau kerja ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Ayu Ratnasari, Prasilia Adista, Dewi Sulistiawati. Kami akan menjelaskan tentang membandingkan ciri-ciri catur warna berdasarkan guna atau karma dan fleksibel dengan konsep kasta. Perbandingan, dasar perbandingan catur warna berdasarkan bakat, guna, dan perbuatan karma seseorang, bukan keturunan atau status sosial. Dasar pembagian kasta, kombinasi dari sifat turun-temurun karena latar belakang keluarga serta profesi atau pekerjaan seseorang. Sifat catur warna. Pembagian masyarakat Hindu menjadi 4 golongan fungsional: Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, berdasarkan guna. Kasta. Sistem stratifikasi sosial terhadap dan turun-temurun, di mana individu dikelompokkan ke dalam kelompok. Tujuan catur warna: 1. Melatih konsentrasi dan fokus. 2. Mengembangkan strategi dan logika berpikir. 3. Menumbuhkan spesifik dan kerjasama. Tujuan kasta: 1. Menciptakan keteraturan sosial. 2. Menjaga keseimbangan dan keharmonisan. 3. Meningkatkan kerjasama dalam masyarakat. Kesimpulan kelompok. Kesimpulan kelompok catur warna. Catur warna mengatur kehidupan sosial agar berjalan tertib dan selurus dengan ajaran Dharma. Kesimpulan kelompok kasta. Kasta menjalankan dharmanya sesuai kemampuan masyarakat yang tertib, saling melengkapi dan menuju moksa. Sekian dari kelompok 1. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Kinanti Wulansari. Saya Melia Putri. Saya Suta. Saya Radita Mahendra. Kita akan mempresentasikan hasil dari tugas yang diberikan oleh Pak Dodik tadi, yaitu membandingkan ciri-ciri catur warna dengan konsep kasta. Dasar perbandingan catur warna. Catur warna didasarkan pada guna dalam kurung bakti dan kemampuan dan pekerjaan. Kasta didasarkan pada jati dalam kurung kelahiran dan garis keturunan. Perbandingan sifat. Sifat catur warna: fleksibel dan terbuka. Seseorang bisa berpindah golongan sesuai bakat dan profesinya. Sifat kasta: kaku dan tertutup. Seseorang terikat dalam golongan sejak lahir dan tidak bisa berpindah. Tujuan: untuk membagi tugas dan kewajiban di dalam masyarakat guna menciptakan
harmoni sosial dan spiritual. Kasta, sistem ini menciptakan pengelompokan sosial berdasarkan keturunan yang cenderung menciptakan perbedaan status sosial. Kesimpulan kelompok, sistem pengelompokan profesi dan yang fleksibel berdasarkan bakat dan kemampuan di mana setiap profesi memiliki kedudukan yang setara. Kasta, sistem pengelompokan sosial yang kaku dan tertutup berdasarkan kelahiran dan keturunan yang menciptakan perbedaan status sosial. Oke, Itu tadi dari kita, ada pertanyaan? ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, Sekian presentasi dari kelompok kami. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Oke, tepuk tangan. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Yakin? Oke, kalau tidak kita lanjutkan ke materi ya. Ini ada sebuah miskonsepsi. Ini masih berhubungan dengan catur warna dan kasta. Ini ada banyak orang beranggapan bahwa catur warna sama dengan kasta, ya, karena keduanya sama-sama mengelompokkan manusia ke dalam golongan. Padahal catur warna dalam agama Hindu tidak bersifat keturunan dan diskriminatif. Sedangkan kasta itu yang dikenal dalam masyarakat yang bersifat turun-temurun. Itu ya. Ini akan lebih jelasnya nanti di slide selanjutnya, yaitu ini di penelusuran ini, pelurusan ya. Di poin 1, catur warna berasal dari ajaran Weda. Dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka 13 itu disebutkan bahwa Tuhan menciptakan 4 warna golongan manusia berdasarkan guna, sifat, dan karma perbuatan, bukan berdasarkan keturunan, ya. Itu ada slokannya. Nah, mungkin nanti silakan dibaca sendiri ya untuk slogannya. Itu sudah ada artinya. Pembagian warna ditentukan oleh kualitas dan pembuatan seseorang. Oke, poin kedua. Nah, poin kedua itu catur warna bersifat fungsional atau dinamis. Artinya setiap orang bisa menjadi brahmana, bisa menjadi kesatria, bisa menjadi waisya, bisa juga menjadi sudra, itu ya. Dengan peran, tugas, dan pengabdian mereka kepada masyarakat. Tidak ada batas keturunan atau garis darah. Jadi itu tadi hubungannya ya, tidak ada hubungannya. Perbedaan antara catur warna dan kasta. Oke, poin yang ketiga, kesalahan persepsi terjadi karena penyamaan istilah dan praktik sosial. Itu. Dalam perkembangan sejarah, masyarakat sering mencampur adukan antara ajaran catur warna atau ajaran spiritual dan moral dengan kasta, sistem sosial hierarkis, sehingga memunculkan pandangan bahwa Hindu mengajarkan perbedaan derajat manusia. Jadi di sini yang perlu digaris luruskan atau diluruskan, untuk catur warna itu adalah sifatnya dinamis,
tidak kaku seperti sistem kasta. Kalian mau jadi Brahmana bisa di era modern. Contohnya apa? Guru. Nah, guru itu termasuk di Brahmana. Kalau mau jadi satria, berarti jadi polisi. Gitu ya. Mau jadi Waisya, berarti apa? Pengusaha sukses. Itu. Kalau Sudra, kira-kira apa? Tani atau buruh. Itu ya. Oke. Oke, yang terakhir sebelum saya menutup ya. Ini ada penguatan nilai sikap. Jadi di sini setiap manusia memiliki kedudukan yang sama terhadap di hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, dan perbedaan warna hanya bentuk pembagian tugas dan tanggung jawab dalam setiap kehidupan sosial. Catur warna mengajarkan kerjasama, saling menghormati, dan keselarasan dharma, bukan diskriminasi. Oke, dan sikap yang perlu dikembangkan adalah menghargai setiap peran dalam masyarakat. Jadi kalian di sini dituntut untuk menghargai profesi, apapun profesi yang dimiliki seseorang, itu ya, baik itu sebagai buruh, sebagai saudagar, ataupun sebagai kesatria. Contohnya kayak polisi, kalian juga harus saling menghormati. Terus menghindari sikap rasa lebih tinggi atau merendahkan. Jadi kalian nggak boleh ya merendahkan, oh itu loh golongan sudra, atau itu loh buruh. Nah, itu nggak boleh. Terus meninggi-ninggikan sesuatu itu nggak boleh, karena di hadapan Tuhan itu kita sama, gitu ya. Terus menjalankan peran sosial sesuai dengan dharma dan kemampuan. Jadi setiap kita berada di warna ini, atau kita sudah memiliki profesi nantinya, itu kita harus saling bersosial, ya, bersosial dengan dharma dan kemampuan, saling menghargai, terus saling mendukung, itu yang diperlukan, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, itu ya. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Di sini untuk materi minggu depan pun masih di catur warna. Kemungkinan besar nanti kita akan membahas catur warna di era modern. Itu apa saja, gitu ya. Jadi nanti untuk minggu depan tetap masih di kelompoknya masing-masing. Jadi tempat duduknya silahkan menyesuaikan nanti ya. Untuk minggu depan silahkan menyesuaikan itu ya. Oke, kalau sudah sampai di sini, kira nggak ada pertanyaan lagi. Berhubung waktunya juga sudah mau habis, kita di sini untuk mengakhiri pembelajaran dengan Paramasanti. Oke, Paramasanti. Om Santi 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 Om.